para peserta tadabbur Al-Quran Juz 30 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pertemuan kedua, yakni pada masih membahas tentang surah An-Nazi'at. Yang di mana pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah membahas atau kita sudah pemateri sudah menyampaikan tentang tadabbur surah An-Naba. Jadi untuk mempersingkatkan waktu kepada Ustaz Nur Fajri Ramadan, waktu dan waliyatafaddal alaihi maskura. Oke, bismillah. Dengarkan dulu saya sekali lagi. Apa jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Cek. Kenapa? Ada masalah lagi? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di Zoom, tolong kabarin saya suaranya jelas atau enggak. Ya, kadang-kadang mungkin jelas di Zoom, kurang jelas di ruangan santri. Atau Alhamdulillah sebaliknya. jelas Ustaz. Oke, ya, mungkin diketik saja. Dan kalau ada saatnya nggak jelas, langsung lapor, langsung ketik aja. Maaf, Ustaz, kurang jelas untuk sejenisnya. Siap, Ustaz. Ya, jadi nanti bisa diukur, oh kira-kira jam segitu tadi ngaconya. Dan sekali lagi, eh, ini nikmat dari Allah ya adanya teknologi ini, tapi ya namanya nikmat dunia tidak ada yang sempurna. Namanya nikmat dunia tidak ada yang apa? Sempurna. Tapi ya, Masya Allah udah bisa begini aja ya 90% nyambung udah lumayan. Luar biasa sekali. Kita bersyukur pada Allah SWT. Ini bentuk syukur nikmat kita terkait apa teknologi. Sebagaimana Allah isyaratkan di surat Al-Anbiya. Ya. Oke. Kita mohon izinkan saya share screen dulu. Saya belum bisa share screen ini. Masih belum bisa. Oke, sekarang nampaknya sudah bisa harusnya. Ya. Kita terakhir sampai surat An-Nazi'at. Ya, di ayat yang ke-15. Adam uskun anta wa zawjuka ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain dan seterusnya. Al-Qur'an kalau manggil Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kalau manggil para nabi langsung nama. Bahkan termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi, Rasul-Rasul Ulul Azmi dipanggil dengan nama. Tapi manggil Nabi Muhammad nggak pernah dengan nama di Al-Quran. Ya, nah, ada nggak di Quran? Ya Muhammadu ada nggak? Nggak ada. Ya, ya ada yang ada ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika ya ayuhar rasul ya ayuhan nabi. Dan hikmahnya mengajari para sahabat adab pada Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam. Adab pada Nabi Muhammad SAW jangan manggil nama
saja ke Nabi Muhammad SAW. Manggil ya, kita sifatnya manggil, bukan menyebutkan beliau sebagai kata ganda atau pihak ketiga dalam pembicaraan. Ini sifatnya manggil. Ketika kita bicara, menjadikan Nabi SAW sebagai pihak kedua dalam pembicaraan. Oke. Tolong diberi catatan penting tuh di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian manggil Nabi, manggil Rasul seperti manggil sesama kalian. Umpama manggil nama. Oke. Jadi lebih tepatnya bukan ya Muhammad. Ketika kita, ya kan Allah nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad di Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga ketika menerjemahkan jangan ya Muhammad, tapi terjemahannya apa? Ya Nabi Muhammad misalnya. Atau wahai sang Nabi. Nah, gitu ya, jelas ya. Dan ini kita perhatikan memang mungkin ada yang bilang, Ustaz, saya baca di tafsir A, B, C gitu kok. Ya Muhammad. Nah, tafsir belum tentu kan benar-benar 100% ideal. Siapa karya manusia yang sempurna? Tapi ada tafsir juga yang nggak pakai ya Muhammad. Misalnya tafsir Munir atau Murah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu terkenal di Indonesia tafsirnya. Dan dia kalau beliau Zoom jelas nggak kalau Zoom? Kalau Zoom jelas nggak? Saya nggak punya mic headset, mohon maaf ya. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, Saya jelas. bingung gimana maksudnya. Cuma saya nggak punya alat lagi. Mungkin saya deketin begini ya mulut saya. Sekarang jelas nggak? Saya nggak Jelas punya alat Ustaz dari seperti ini. tadi. Nggak. Saya nanya santri. Mas santri jelas nggak mas santri sekarang? Kalau jelas, saya begini aja. Saya matikan Ya video. Ustaz, afwan Ustaz. Kalau Ustaz, alhamdulillah jelas Ustaz. Sekarang Hiska jelas. Oke, kalau Hiska sekarang jelas, saya matikan video. Saya ngomong dekat aja. Itu nggak apa-apa begini ya, biar melihat. Jadi lebih ideal kalau menerjemahkan Quran, ada yang lagi masak, mohon di mute. Nah itu tugas panitia. Ya, mohon dibantu. Kalau ada yang bocor suara di mute aja panitia. Ya, bocor suara di mute. Oke. Untuk Hiska sendiri di mute. Kalau Miss Hiskanya nggak di mute, ya mungkin suaranya double-double. Coba di mute juga Hiska. Oke, coba ya kita tes sekarang ya. Tolong Mas santri-santri, kalau kurang jelas, kabari saya. Oke, ketik aja. Kita lanjut lagi. Ada yang lagi masak, Masya Allah. Udah jam 4 sore di sana. Hari pertama. Jadi ini poin penting, tolong ya. Juga para ustadz kadang-kadang kalau nggak dimakan, ya Muhammad ini kurang. Gak apa-apa. Ini catatan. Saya tadi bilang sebut satu tafsir yang tidak pakai ya Muhammadu. Tafsir apa namanya tadi? Tafsir Munir, Ustaz. Tafsir Munir. Karya siapa? Syekh Al-Bantani. Syekh Nawawi Nawawi Al-Bantani. Al-Bantan. Ya, itu teladan saya dalam hal ini. Ya. Dan saya punya pengajian soal itu dulu. Ya. Pengajian kitab apa namanya? Kitab Murah Labid pernah dulu. Atau offline. Zaman-zaman belum kenal online gitu. Oke, lanjut lagi. Dan pertanyaan seperti ini, wahai Nabi Muhammad telah datang kepada engkau kisah Nabi Musa. Ini pertanyaan retoris. Umumnya pertanyaan di Al-Quran retoris. Umumnya ya. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sifatnya tidak membutuhkan jawaban. Tidak meminta jawaban. Kalau pertanyaan yang biasa, siapa nama kamu butuh dijawab lah. Ya, kalau pertanyaan retoris nggak butuh dijawab. Dia cuma butuh ya apa yang dipahami dari pertanyaan tersebut. Umpama eh, ya seperti ini ya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya sedang buka puasa bersama, kemudian ada teman kita tiba-tiba minum teh manis, kita bilang, kok minum teh manis? Hah? Kan kita masih puasa, kata dia. Emang kamu nggak dengar azan maghrib? Nah pertanyaan dia, emang kamu nggak dengar azan maghrib? Itu pertanyaan butuh dijawab nggak? Tidak, Ustaz. Nggak butuh dijawab.
Kan pertanyaan retoris, ya. Istifham takriri kalau di bahasa Arab istilahnya. Emang kamu nggak dengar azan maghrib? Oh, nggak usah dijawab, dia pasti langsung mikir. Nggak jawab, iya, enggak gitu. Enggak, kayaknya nggak perlu dijawab gitu. Maka Allah langsung langsung sampaikan, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau di lembah suci, lembah tua. Gimana? Suara jelas, Siska? Siska ini organisasi ya, bukan nama perempuan. Siska organisasinya Santri Karim. Himpunan Santri Karim kalau nggak salah nama. Banyak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Firaun, temui dia karena dia sudah melampaui batas. Ntar disebutin nama Allah apa melampaui batasnya? Contohnya apa? Ntar Allah sebutin. Faqul hallaka ila an tazakka. Katakan, mau nggak engkau? Aku ajak untuk apa? Mensucikan diri. Oh, jadi dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun, sebagaimana Allah ceritakan di surat Thaha, memang dakwah yang lembut dengan pertanyaan begini, muka engkau? Aku ajak. Maukah kamu punya, apakah kamu punya keinginan, wahai Firaun, untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan ini penting, Allah Subhanahu wa taala nyebut Firaun dengan Firaun. Firaun nama orang bukan? Nama orang, Ustaz. Bukan. Oh, bukan. Terus apa dong? Firaun apa Firaun? Ada yang tahu? Santri kali tahu Firaun itu apaan? Bukan nama dia. Ini buat pemimpin. Nama Jelas, gelar. sebentar ini deh. Gelar. Benar. Oke. Ngomong-ngomong Hiska, sekarang suara saya jelas nggak? Hiska Karim. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oke ya, bagus. Alhamdulillah. Bilang kalau nggak jelas. Jadi Siap, betul Ustaz. kata Umi Yuni di sini. Bahwa Firaun itu gelar. Tapi gelar. Ya. Dan gelar itu berarti disebut dalam konteks penghormatan. Ya, Firaun gelar. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa. Allah nggak bilang gini, pergilah kepada Al-Walid. Karena kan pendapat kebanyakan ulama namanya Firaun itu Al-Walid. Ya. Kalau kata para Egiptolog, namanya adalah nama pendapat terkuatnya Ramses. Allah nggak bilang pergilah ke Ramses, nggak gitu. Bilangnya pergilah kepada siapa? Idhaba ila Ramses gitu. Nggak, tapi idhaba ila Fir'aun. Mungkin bahasa kita sekarang misalnya ada siapa ya? Ya ada Raja Wakanda. Namanya siapa Raja di Wakanda? Siapa Raja di Wakanda? Negara kerajaan Wakanda. Kemudian namanya misalnya apa tuh sih? Yang Avenger itu apa? Penjahat itu namanya tuh. Itulah apa omnibus apa us tuh. Ya, itulah. Eh, itu kan kita nggak sebut nama. Kita bilang, pergilah ke raja. Nggak bilang pergilah ke us itu apa namanya. Pergilah nggak sebut nama. Ya, nggak sebut nama. Ini bentuk daripada Allah ngajari Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan lemah lembut. Ya, bukan berarti memberikan penghormatan sejati kepada Fir'aun tanpa catatan. Enggak. Ya. Tapi inilah etika. Hari ini kita kalau mengkritik orang kadang sebut nama gitu ya. Nggak boleh. Kurang ya bukan nggak boleh haram ya, tapi ya nggak sesuai lah dengan ajaran dakwah Islam yang ideal. Kritik-kritik aja, larang-larang aja. Tapi jangan manggil nama. Ya, pada dasar ini ada unsur kelembutan. Wahai Firaun tuh, wahai raja tuh, oh terhormat itu, wahai Firaun gitu. Makanya di surat Thaha Nabi Musa manggil Firaun, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mashhura. Wa ya Fir'aunu masbura, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dipanggil ya Fir'aunu, wahai Firaun. Firaun artinya pemimpin Mesir kuno, wahai pemimpin. Tuh, pelajaran. Jadi kita tadi belajar memanggil nama Nabi Muhammad, memanggil sekarang Firaun bahkan. Luar biasa. Satu rangkaian ayat tapi eh, pesan yang tersampaikan berhubungan. Wahdiyaka ila
Rabbika fatakhsha, maukah engkau kutunjukkan engkau jalan menuju Tuhanmu. Ini sesuatu bagi Firaun karena dia ngaku Tuhan. Kok kamu mau ngasih tahu saya jalan menuju Tuhan saya? Maka kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun pun diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Fa'arahul ayatal kubro, dikasih lihat tongkat, kasih lihat apa lagi? Jadi ular tongkatnya ya. Terus apalah? Tangan bercahaya. Allah nggak sebutin di surat An-Nazi'at, mencukupkan dengan di surat-surat lain. Maka wa aso. Tapi Firaun kadzdzaba, mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a, justru malah berpaling dan berusaha menentang dan menantang, karena yas'a di sini tafsirannya Firaun kemudian mencari pembela-pembela dari penyihir. Fahasyara fanada, Firaun pun ngumpulin siapa? Ngumpulin pembesar-pembesar kaumnya. Dalam tafsiran lain mengumpulkan para penyihir terhebat di kerajaan. Fanada, lalu berseru memanggil. Faqala, ini dia contoh togonya. Apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Nabi Musa ngajak, mau enggak aku kasih tahu kau menuju Robmu, jalan menuju Rob. Firaun malah bilang saya Rob tertinggi. Uh. Dan kata-kata Rob tertinggi ini belum pernah dikatakan oleh Firaun sebelumnya. Firaun sebelumnya menyebut bahwa dewa tertinggi ya Amon-Ra. Dewa tertinggi Amon, Tuhan tertinggi. Mereka punya banyak berhala-berhala, sembah-sembahan. Termasuk Firaun sendiri. Firaun ini penguasa Mesir. Firaun sebelum Firaun ini banyak ya, banyak. Firaun Ramses II tuh ya dinasti ke-19. Dinasti ke-19. Sebelumnya belasan dinasti, dan masing-masing dinasti ya 6, 5 mungkin lebih, 10 dari Firaun. Jadi banyak Firaun sebelumnya. Tapi defaultnya Firaun tuh bilang apa? Tuhan tertinggi ya Dewa Amon-Ra. Wes Berhala-berhala dek. lain kecil. Sing matiku. Aku Pun, durung lapor-lapor ke sana wis mandi. pun, 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 Firaun mentok-mentok ngaku sebagai titisan Amon-Ra, sebagai titisannya Amon-Ra, ya, anaknya Amon-Ra, keturunannya Amon-Ra. Sehingga nggak ngaku Tuhan tertinggi. Lah baru Ramses II ini yang aku ana rabbukumul a'la. Baru dia. Oke, baru. Makanya kita bertanya-tanya, kok Firaun banyak Firaun, tapi kok Firaun ini aja yang paling disorot Al-Quran? Ya karena yang diutus kepadanya Nabi Musa. Ya karena ini Firaun sebelumnya ya musyrik juga, cuma masih mending. Firaun kebanyakan ya ada sih sekonan satu dua Firaun zaman Nabi Yusuf yang Muslim ya, menurut pendapat banyak ulama Firaun zaman Nabi Yusuf berhasil diislamkan. Tapi terlepas dari itu, intinya mayoritas hampir semua Firaun itu musyrik. Itu pun zaman Nabi Yusuf bukan Firaun sebetulnya, raja saja, raja. Ya, karena bukan penduduk asli Koptik, bukan Firaun, sebutnya raja Al-Malik. Oke, dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah pun menghukumnya dengan siksaan di akhirat dan siksaan di dunia. Oke. Terus Allah tutup, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang yang takut. Di sini ada 3 pelajaran kita bisa ambil. Pelajaran pertama adalah pentingnya belajar dakwah dari Nabi Musa alaihi salam. Ya, belajar penting. Nabi Musa, apalagi nama beliau disebut di Al-Quran jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW 4 kali saja. 4 kali saja disebut. Nabi Musa, saya belum pernah hitung sih. Kayaknya nampaknya lebih dari 130-an tuh di atas itu harusnya. Oke.
Tapi kalau Nabi Muhammad hanya 4 kali disebut nama. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya dominan cerita Nabi Musa bahkan dari cerita Nabi Muhammad SAW. Dan itu syarat penting belajar dakwah dari Nabi Musa. Pelajaran kedua, pintu taubat tetap terbuka. Bahkan bagi siapa? Bagi Firaun. Ya tentu dengan syarat belum mau meninggal. Kalau sudah sakaratul maut nggak berlaku. Makanya kata Allah di surat Yunus, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Kata Allah, al-ana wa qad asayta qabl. Firaun mah beriman di akhir hayatnya, tapi sudah sakaratul maut, maka nggak berguna. Kata Nabi SAW, ya, malam yugorgir, hadis Tirmidzi, diterima taubat yuk selama tidak sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut tinggal diterima. Oke, tapi Firaun loh, siapa di antara kita yang separah Firaun? Insya Allah nggak ada, insya Allah yakin lah. Siapa? Bahkan orang non-Muslim hari ini ya, seharbi-harbinya kalau ada yang harbi itu ya seperti penguasa-penguasa Israel misalnya, sejenisnya yang jahatin orang Islam. Juga insya Allah menurut saya, Allah alam, nggak separah Firaun lah. Berarti masih terbuka nggak pintu taubat buat mereka? Masih terbuka nggak? Tolong dijawab. Masih terbuka nggak? Masih Ustaz, insyaallah. Masih lah. Tapi kenapa kok kita kayaknya kalau lihat teman salah dikit, kita anggap nggak punya kesempatan tobat lagi tuh teman. Kenapa gitu? Kenapa kira-kira? Oh teman kita Muslim. Tapi teman kita nih udah Fir'aun. Ah, lebih parah deh Fir'aun. Fir'aun aja yang kasih terbuka untuk tobat. Rejak tobat sama Allah. Lihat tadi ajakan ajakan Nabi Musa. Fakul halaka ila anta zakau. Ini jangan pernah mengklaim seseorang tuh nggak akan diampuni Allah, ya, tanpa dalil. Enggak, jangan. Itu Allah, minta taubat terbuka. Yang ketiga, hikmah. Hikmah dari kisah Nabi Musa baru terasa kalau diresapi dengan rasa takut. Oke, saya lanjut lagi. Jelas mudah-mudahan ya. Jadi saya ulangi lagi. Apalagi sedih kalau ibu bapak kurang perhatian sama anaknya, ngasih cerita dia cerita-cerita Nabi, sehingga anaknya lebih hafal cerita kartun daripada cerita Nabi. Ini jangan sampai terjadi. Saya nggak bilang tahu cerita kartun haram, itu pembahasan yang berbeda, tapi tahu cerita yang di Al-Quran itu jauh lebih penting, jauh lebih urgen ya. Tolong diperhatikan. Jangan-jangan kita juga udah gede belum tahu semua cerita di Quran. Nah, ini bahaya. Tolong perhatikan sekarang dari cerita-cerita di Al-Quran. Kalau baca ayat Al-Quran, ketemu nama-nama itu kita tebak ini cerita nih jangan-jangan. Baca terjemahnya. Kemudian setelah baca terjemah nggak ngerti Ustadz apa sih nih maksudnya ini nggak terjemah. Tanya Ustadz, Ustadz banyak ya. Ustadz banyak. Jawab beri telepon. Ustadz kalau ditanya kayak gitu-gitu insya Allah akan jawab. Oke, ayat selanjutnya. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwa'aha wa aghtasha lailaha wa akhrija duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala awsa mata'an lakum wa li'an'amikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tanda-tanda di alam semesta lagi, penciptaannya dan seterusnya.
Pelajarannya banyak dari sini, cuma kita ambil satu saja. Pelajarannya adalah, hubungannya dulu deh. Apa hubungannya? Kok Allah tiba-tiba habis cerita Nabi Musa dengan Firaun, kok tiba-tiba bahas penciptaan alam semesta? Coba pikir, coba pikir. Apa hubungannya kira-kira? Dan nggak mungkin dong Allah asal-asalan berfirman. Nggak mungkin. Allah Hakim, Allah Hakim Al-Khabir, Al-Latif, Al-Alim. Masa asal-asal ngomong? Nah, gimana? Nggak ada jawaban. Oke. Perhatiin, awal An-Naziat bahas apa? Hari berbangkit. Ya benar ya. Lalu bahas apa? Fir'aun ngaku tuh, Fir'aun ngaku Tuhan. Oke. Sekarang nih bahas kita. Sekarang. Allah cerita apa? Penciptaan alam semesta. Sekarang lebih ngeh, kira-kira hubungannya apa? Sekarang lebih ngeh nggak kira-kira hubungannya apa? Awal surat bahas hari berbangkit yang diingkari oleh musyrikin. Tengah baca Firaun ngaku Tuhan. Sekarang bahas penciptaan alam semesta. Apa hubungan penciptaan alam semesta dengan awal dan tengahnya? Ada yang bisa? Udah mulai ngeh nggak sekarang? Gimana? Ngeh nggak? Gimana? Suara saya kedengeran apa enggak? Sepertinya, Wah, nggak apa-apa, seperti nggak usah khawatir. Ini kan kita majelis, majelis belajar. Nggak usah khawatir. Salah dalam belajar itu proses pembelajaran. Silakan, silakan. Siapa yang mau sumbang? Sumbang ide. ya ingin Silakan menunjukkan Ibu Ustaz. Suatun. Ya Silakan. mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa ketika Fir'aun itu mengaku Tuhan, ingin menunjukkan coba sih Ya. siapa yang menciptakan langit gitu. Mungkin seperti itu ya, kayak Nah, ada tuh. tantang. Mantap. Terus langsung sekalian yang awal juga gimana hubungannya dengan yang awal nih? Hari berbangkit yang diingkari Quraisy. Maaf Ustaz tadi nggak saya di tengah-tengah ini tadi harus Oke, nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. Udah benar. Jadi ibaratnya ada dua pulau sekali mendayung apa? Orang Indonesia punya peribahasa sekali mendayung apa peribahasa orang Indonesia? Sekali mendayung dua tiga pulau Dua tiga terlampaui ya. pulau terlampaui. Nah, ini ada dua isu di sini. Isu pertama orang Quraisy nggak percaya hari berbangkit. Isu kedua Firaun ngaku Tuhan. Alhamdulillah Bu Suatun bilang udah jawab isu kedua, yaitu penciptaan alam semesta bukti Firaun tuh bukan Tuhan yang benar. Kalau dia Tuhan yang benar bisa nggak dia nyiptain ini semuanya? Hah? Hah? Nggak bisa. Dia aja sendiri ciptain kok. Terus itu satu pulau, Jedet. Pulau kedua sekalian langsung. Allah menciptakan alam semesta, tuh lihat, bikin langit, bikin apa, semua matahari, tanaman-tanaman gunung, semua binatang. Allah menciptakan itu semua dari ada jadi nggak ada. Dari nggak ada jadi ada lagi kan gitu. Tanaman kan mati kalau hidupin lagi. Allah apa namanya? Allah wujudkan lagi tanaman. Hewan juga gitu. Ya, tanaman lah yang paling kelihatan bumi ya. Mudah. Berarti berarti mudah menciptakan kalian kali kedua mudah. Membangkitkan kalian lagi mudah. Buat Allah yang menciptakan itu semua. Kalian percaya Allah ciptakan semua itu? Quraisy percaya. Tapi kalian nggak percaya Allah bisa nyiptain lagi? Allah bisa. Makanya Allah tanya, "Antum asyaddu khalqan amis sama?" Emang nyiptain kalian tuh lebih susah apa? Apa kalian yang lebih susah dibikinnya? Apa langit? Susahan bikin langit itu maksudnya Allah. Kalau langit aja yang bisa Allah bikin. Ah, apalagi cuma kalian. Jadi tulang belulang hancur. Ah, Allah bisa bikin lagi. Kan mereka di awal, "Aidza kunna idzaman" apa ayatnya? Mereka "Aidza kunna idzaman." Nah, Aidza kunna apa sih? idzaman Nakiro. aidza Apa? gimana? Iya, kan mereka pertanyakan.
Mana mungkin kita, dan bahkan sebab nuzulnya itu Umayyah bin Khalaf itu datang dan bawa tulang. Bawa apa? Bawa tulang. Sama tulangnya diremes-remes sampai hancur. Di depan Nabi kemudian bilang, "Aidza kunna idzaman nakhir." Uh, Sombong banget. Dan dari sini kita paham hubungan antara sombongnya Quraisy terus dengan sombongnya Firaun. Allah gandengkan, gandengkan sombongnya mereka. Nah, inilah pelajaran rangkaian ayat ini, ayat 27 sampai 33 adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Maha mampu membangkitkan manusia dan paling layak, bahkan satu-satunya sebagai Tuhan Maha Tinggi. Mantap nggak? Jadi satu rangkaian ayat ini udah membantah dua isu sekaligus. Ya, kata orang Inggris, sekali melempar batu, dua burung kena. Kalau ini Indonesia, saat kali mendayung, dua tiga pulau terlepas. Lanjut. Allah firmankan, "Faiza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Kalau di sini ajak lagi bicara ke kiamat, ya, mirip dengan pertemuan sebelumnya di An-Naba surat sebelumnya. Allah ceritakan lagi di sini juga seperti surat An-Naba, manusia ingat perbuatannya. Kalau di An-Naba gimana? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia melihat hasil perbuatan, melihat catatan amal. Di sini manusia ingat apa yang dia telah kerjakan. Ya. Terus Allah di sini sekarang kalau di An-Naba bahas tentang orang masuk neraka dan bahas orang masuk surga. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Orang jahat. Orang baik, innalil muttaqina mafaza. Gitu ya. Di sini juga sama. Allah bahas. Fa'amma man tagha wa athal hayatad dunya. Dan tagha di sini persis Firaun dan persis orang Quraisy yang sombong melampaui batas. Balasannya adalah jahim. Tapi orang yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini menarik ya. Nahan nafsa ini seperti terjemah Indonesia. Nahan nafsu. Nahan nafsu. Wa nahan nafsu. Dan ini ekspresi dari takut pada Allah adalah menahan nafsu. Menahan nafsu itu bukan Islam apa, membelenggu manusia sama sekali bukan, tapi Islam ingin kita mengendalikan nafsu. Bukan nafsu ditiadakan sama sekali, tapi dikendalikan, ditahan dari yang haram. Itu wujud kita takut pada Allah. Dan Ramadan kita bersyukur diberi fasilitas Ramadan untuk mengendalikan nafsu. Belajar mengendalikan nafsu. Balasannya apa? Surga. Kemudian mereka nanya kapan kalau gitu? Oke, seolah-olah mereka udah percaya, seolah-olah mereka, ya, kadang-kadang mereka tuh kayak nggak bisa bantah, lebih tepat, bukan percaya sih, nggak bisa bantah aja. Akhirnya nanyanya pertanyaan ngeyel, dan ini biasa orang kalau nggak bisa bantah, udah terbungkam secara argumen, akan nanya pertanyaan lain yang sebetulnya menunjukkan dia itu tidak mampu menjawab argumen. Dia nanya kalau gitu kapan? Kapan kalau gitu hari berbangkit? Nah, kapan kalau memang dia benar-benar akan terjadi? Gitu. Maka dijawab oleh Allah. Lima anta min dzikroha. Siapa memang kamu? Sehingga bisa menyebut waktunya. Ila rabbika muntaha. Itu urusan Allah. Saya hanya innama anta mundziru may yakhshaha. Kasih tahu mereka. Engkau wahai Nabi hanya memberi peringatan saja, bukan kasih tahu informasinya waktunya kapan. Itu urusan lain. Tapi satu hal yang mereka harus camkan, ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa
khasiyatan aw duhaha. Nanti kalau terjadi hari kebangkitan tersebut, mereka akan nyesel dan mereka akan sadar bahwa mereka nggak hidup di dunia kecuali cuma bentar. Khasiyatan sore, au duha atau waktu pagi, waktu duha. Nanti kita di akhirat akan, kita hidup cuma 2 jam deh. Cuma dari jam 4 sore sampai maghrib gitu ya, misalnya. Gitu kita di akhirat. Oh, atau enggak 2 jam. Cuma waktu duha aja dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Gitu. Saking bentar di dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran terbesar dari kelompok ayat ini kita ambil 2 aja. Yang pertama adalah pentingnya menjaga nafsu. Makan wajib ya, wajib. Yang kedua, singkatnya hidup di dunia. Allah misal. Ya, kita lanjut surah berikut. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup, boleh juga di sini nanti, insya Allah di 15 menit terakhir. Boleh diketik dari sekarang juga nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin saya jawab langsung, kadang-kadang saya tunda nanti sampai akhir pertemuan. Surat Abasa hubungan dengan An-Naziat ini namanya munasabat. Ada ilmu sendiri di ulumul Quran, ilmu membahas hubungan antar surat yang bersebelahan. Ilmu apa namanya? Munasabat, ya, hubungan antar ayat atau surat yang bersebelahan, atau dekatan aja deh, yang berdekatan. Ini mesti ada hubungan. Kita aja bikin esai, ada koherensi antara paragraf satu dengan paragraf dua, antar kalimat gitu kan. Kalau apalagi Al-Quran. Hubungan An-Naziat dengan Abasa adalah kalau di An-Naziat dibilang Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan, innama anta mundir, undir syaha. So, penekanan soal takut. Sementara Abasa bilang peringatan itu, ya, peringatan itu hendaklah memberikan penghargaan yang sama. Yani kalau ngasih peringatan harus sama, tidak pandang kedudukan. Jangan kalau ini nggak boleh, kalau orang kaya boleh, orang miskin nggak boleh. Jangan, jangan ya, jangan. Orang terpandang datang pengajian, orang hina dia dipandang hina lah. Ya, nggak boleh. Salah. Jangan pandang-pandang. Peringatan dari Allah harus diberikan kepada semua kalangan. Ya, oke. Itu hubungannya. Kita lanjut surat Abasa. Surat Abasa, surat yang Makkiyah juga, diturunkan sesudah surat An-Najm ya. Dan sebab nuzulnya, pertama bagian awal adalah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah siapa? Bin Ummi Maktum. Radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang, mohon maaf, memiliki disabilitas, tidak bisa melihat, difabel beliau. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang diskusi di Mekah ya. Diskusi ngajak masuk Islam tokoh-tokoh Quraisy yang top-top ya, yang penjahat-penjahat terkenalnya. Nabi lagi diskusi serius sama mereka. Bayangin hari ini ada ustadz gitu, kemudian lagi ceramah sama presiden negara-negara top gitu. Atau sama paus misalnya. Ini ngobrol. Kebayang nggak momennya? Kebayang nggak ada ustadz ngobrol sama presiden Prancis misalnya, presiden Amerika, sama paus Vatikan, sama biksu apa gitu misalnya. Kebayang nggak momennya? Para hadirin kebayang nggak momennya? Kebayang nggak? Bayangin dulu, bayangin dulu. Ustadznya lagi ngajak mereka masuk Islam. Lagi seru tuh ngomongin. Udah kebayang belum? Sudah. Gimana? Udah kebayang? Oke. Terus tiba-tiba bayangin ada seorang yang, mohon maaf,
muslim biasa, ya, difabel, ya, difabel. Tidak bisa melihat. Datang nyelak ngomong, ya, nyelak. Nabi, bla 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 bla. Ajarin saya Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, para santriwan santriwati sekalian hadir di tempat tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Hah, ngapain? Hah? Gimana? Kita ngapain? Suruh nunggu dulu, Ustaz. Nah, ini kita pasti bilang gitu. Pasti kita akan bilang gitu. Terus Mas, bentar dulu ya Mas ya. Ini lagi ini nih, kapan lagi ketemu biksu, Dalai Lama, misalnya Paus Vatikan, Presiden Amerika, Presiden Prancis. Kapan lagi nih ngajak masuk Islam nih Ustaz nih? Aduh, kebayang momennya ya? Kebayang nggak momennya? Kebayang, Ustaz, kebayang. Sementara ini yang datang apa yang dibilang? Ngajarin Quran dong. Kira-kira kita bakal bilang apa? Udah, sama saya aja. Paling gitu. Ya nggak? Kebayang nggak? Dan apa salah total? Siapa yang salah total di sini kira-kira? Ya, susah, susah. Nggak, nggak bisa kita bilang ini salah total, salah total. Urusan lain ntar kita susah bahasnya di sini. Tapi si orang difabel ini mungkin dia diberi uzur. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad sedang sama siapa? Sedang sama tokoh-tokoh Quraisy. Kalau kasus kita tadi, dia nggak tahu Ustadz ini sedang sama Dalai Lama, sedang sama Paus Vatikan, sedang sama Presiden Amerika, sedang sama Presiden Prancis. Dia nggak tahu. Pokoknya tahu ada Ustadz nih lagi ngomong nih, dengar suara Ustadz. Saya deketin Ustadz. King Kiai Fikri misalnya. Kiai Fikri sedang sama Presiden Amerika, Presiden Prancis, Dalai Lama, Paus Vatikan ngajak mereka masuk Islam. Deketin, ada Kiai Fikri lagi ngomong nih. Ada orang difabel, tidak bisa melihat. Deketin lah, kan dengar suara Kiai Fikri. Dengerin. Kiai Fikri, ajarin saya tahsin dong. Coba gimana kira-kira? Santri Hiska di situ tuh, apa pengurus Hiska di situ. Kira-kira gimana? Tolong jawab, yang jawab Hiska Karim. Gimana kira-kira kalian tuh? Gimana kira-kira kalian? Eh, pada dengar saya nggak? Suara saya jelas? Gimana? Oke, alhamdulillah kalau jelas. Ya udah, nggak perlu jawab, nggak apa-apa. Kayaknya kalian agak kesulitan menjawab. Nah, itulah sebenarnya latar belakang surat Abasa. Nabi Muhammad pun nggak bilang, ntar dulu ya mas. Enggak. Nabi Muhammad terusin ngomong sambil apa? Berpaling, ya, melihat ke arah lain, yang fokus saja ke tokoh-tokoh yang sedang dihadapi. Sembari muka beliau apa? Wajah beliau berwajah masam. Bahasa agak ininya lagi, kalau di selain Nabi ya, kita bahasakan cemberut gitu ya, cemberut seperti itu. Atau ya itulah sejenisnya. Jadi Nabi nggak bilang apa-apa, nggak bilang ntar ya ntar, nggak bilang itu. Hanya bermuka masam. Nah kalau tegur Nabi, sebenarnya juga Ibnu Maktum layak juga ditegur, tapi enggak. Dalam hal ini beliau diberi uzur karena tidak bisa melihat. Ya. Dan Nabi SAW jangan ditegur. Mungkin kita bisa bilang Nabi nggak sepenuhnya salah, betul? Nggak sepenuhnya salah. Orang tadi aja para hadirin di sini jawab kok kalau ada Ustadz Gai Fihri sedang dakwahin Presiden Amerika, Presiden Prancis, Dalai Lama, Paus Vatikan. Ini ntar dulu dong yang cuma minta diajarin Quran, ini ntar dulu lagi momen kapan lagi nih? Masa dibubarin forum ketemu tokoh-tokoh tersebut cuma gara-gara ngajarin Quran? Mungkin kita mikir gitu. Tapi Allah negur tetap Nabi. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Karena telah datang pada beliau seorang yang tidak bisa melihat. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Memang kamu tahu wahai Nabi, kali beliau ini minta bacakan ayat Quran pengen membersihkan diri
atau ingin mendapatkan ilmu sehingga ilmunya bermanfaat. Allah tegur keras nih, ini teguran keras nih. Nah, Allah negur keras di Quran 7 kali setidaknya. Ini salah satu yang terkeras di antara ini. Uh. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Orang yang sombong, yang kaya, merasa cukup, maka kamu tasoda, kamu ngelayanin, wahai Nabi. Padahal nggak ada celah atas kamu kalau mereka nggak masuk Islam, nggak masalah. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan kawan-kawannya nggak masuk Islam, nggak masalah. Mungkin bahasa kita tadi kayak ini nggak disalahin Allah kalau Presiden Amerika nggak masuk Islam, Presiden Prancis, Dalai Lama, Paus Vatikan nggak masuk Islam, nggak masalah. Nggak akan dianggap dosa kafiri kan gitu. Tapi wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ada yang datang dalam rasa takut tuh, takut lagi. Masya Allah, berkali-kali takut di 3 surat ini ditekankan. Dan Ramadan mengajar kita takut semua. Dengan takut yang benar-benar. Kemudian kita Allah permudah untuk jadi orang takut Allah. Engkau malah talaha abai. Jangan gitu. Kala innaha tazkirah. Itu benar-benar suatu peringatan. Ya, jangan. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Terus, kutilal. Ya, sini dulu. Pelajaran dari rangkaian ayat ini adalah dakwah butuh strategi dan skala prioritas. Tapi jangan sampai terkesan diskriminatif atau pilih-pilih lah bahasa semua. Ya betul bahwasanya strategi ya. Kalau dakwah ini Presiden Amerika, Presiden Perancis, Dalai Lama, Paus Vatikan masuk Islam mereka berapa orang akan masuk Islam nyusul tuh kan? Ya enggak? Kalau cuma satu ini kan mungkin kita mikir gitu. Betul, dakwah butuh strategi, butuh skala prioritas. Tapi jangan sampai terkesan diskriminatif. Pelajaran kedua, penghargaan tinggi Islam terhadap kalangan difabel. Sekarang kan ramai ya. Oh ini ada tangga khusus difabel, tanda jalan khusus difabel. Ini difabel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sebetulnya itu ajaran Islam yang sebenarnya. Kita jangan ngira ketika kita itu semua kita meneladani peradaban tertentu di luar Islam. Ya, mungkin kita pernah lalai. Sekarang Allah ingatkan. Islam harus lebih terdepan dalam hal ini. Karena Islam udah ngasih tahu sejak awal di Al-Quran. Bahkan Nabi pun ditegur keras soal ini. Harus masjid menyediakan misalnya contoh prakteknya. Ya, tangga yang bisa dilewatin pakai kursi roda. Gitu penghargaan terhadap mereka. Umpama ada ceramah khutbah Jumat di Masjid Agung. Harus ada apa tuh? Yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat. Dan seterusnya. Nah, itu terdepan. Contoh diremehin dijelek-jelekinnya. Nggak boleh, haram. Yang ketiga adalah bahwa Al-Quran murni firman kritik halal. Insya Allah. Padahal itu kritik terhadap Nabi.
Kalau memang Nabi ngarang-ngarang Quran, apa tujuannya? Pengen dapat pengikut? Ah, kalau pengen dapat pengikut, kisah Nabi harusnya sabrek di Quran, yang bagus-bagus ceritain. Nyatanya enggak, tadi sudah saya sebut. Nabi Muhammad, nama beliaunya 4 kali di Quran. Sirah Nabawiyah sumber paling banyak tuh bukan dari Quran kita dapat. Bukan juga dari hadis Nabi, dapat dari kisah-kisah sahabat dan lain-lain. Gak di Quran. Detail perang Badar, detail perang Uhud, detail hijrahnya Nabi, detail kehidupan Nabi yang akhlaknya mulia. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Quran nggak bahas itu detail. Kita tahu dari buku-buku lain, riwayat-riwayat lain. Bukan dari Nabi sendiri, bukan dari Quran. Kalau memang Quran karangan Nabi, penuh dong dengan pencitraan dalam tanda kutip. Dan harusnya nggak ada dong, masa kritik diri sendiri, malu-maluin aja kayak gini diceritain. Nggak usah. Kalau mau nasihatin orang ya bahasanya sajian umum, narasi biasa gitu. Jangan kalian jahat sama difabel. Begitu aja, ya selesai. Ini enggak. Cerita dihadirkan ceritanya. Diabadikan. Kita berpahala membaca. Apa ini kalau bukan bukti bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu amanah dan tabligh. Amanah dan tabligh. Amanah karena menyampaikan Quran apa adanya. Tabligh karena menyampaikan meskipun gak nyaman buat diri. Meskipun ya itu menjatuhkan beliau kan dalam tanda kutip gitu. Iya enggak? Ini beliau tetap sampaikan. Lanjut. Apakah bisa difahami sampai segini? Oke, kemudian ayat-ayat berikutnya gimana yang di santri bisa dipahami? Sebentar saya chat dulu, jangan-jangan mereka nggak paham. Insya Allah bisa Ustaz. Gak dengar. Insya Allah bisa Ustaz. Oke. Enggak. Yang di santri gimana? Yang santri tolong jawab. Mana ya chat santri? Bisa, Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ustaz. Insyaallah aman. Aman Ustaz, jelas. Ya. Enggak bisa apa gimana? Oke. Lanjut lagi. Tuh tolong direnungi betul-betul kandungan barusan. Dan ayatnya dihadirkan ya. Tunjukkan Islam itu cinta, menghargai difabel. Oke. Lanjutannya, kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqabarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 poin yang agak mirip dengan poin An-Nazi'at. Poin pertama tentang lagi-lagi penciptaan. Tentang apa? Penciptaan. Nah, mereka nggak lihat yang mereka makan. Penciptaan. Ciptaan manusia. Mereka nggak lihat asal mereka dari apa. Ini isyarat. Ya. Allah menyebutkan tentang asal manusia di pembahasan difabel. Allah menyebutkan tentang apa? Asal usul manusia di mana? Di pembahasan difabel. Hubungannya apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa hubungannya? Kalau Allah bahas tentang manusia diciptakan dari mani, mohon maaf, di dalam rahim, keluar dari perut ibu, dimatikan, masuk kubur, nanti dibangkitkan.
Di ayat habis bahas difabel, apa hubungannya? Sekaligus habis bahas Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Apa hubungannya? Ah, dia bisa jawab nggak? Gak apa-apa, sumbang ide aja. Ustaz, itu menunjukkan manusia itu lemah, Ustaz. Iya, terus. Dan Terus juga buat apa dia? Buat apa dia? Kalau dia lemah, buat apa dia? ya buat apa Sombong dia sama sombong? sama yang difabel. Nah, makasih banyak. Terima kasih. Ini kali kamu nih ngeremen orang nggak bisa ngelihat, ngeremen orang nggak bisa jalan, ngeremen orang nggak bisa mendengar. Kamu remehin mereka. Kamu sendiri sama kayak mereka. Dari air mani juga. Sama, kalian juga semua sama. Masuk perut ibu dulu, terus keluar. Sama kalian semua bakal mati. Sama kalian bakal dikubur. Sama kalian nanti dibangkitkan semua. Kok sekarang ledek orang? Sekarang ngetawain orang nggak bisa ngelihat, ngetawain orang jalannya nggak benar, ngetawain orang nggak bisa dengar, ngetawain orang kulit gelap. Ah, dan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jika tadi kayak saya bilang, sekali melempar kena burung dua, sekali membayang 230 terlampaui. Karena tadi sedang menyinggung tokoh-tokoh Quraisy dan penentangan besar mereka adalah soalan hari berbangkit, maka Allah bahas juga tentang hari berbangkit di sini. Lanjut lagi. Allah bahas tentang hari berbangkit dari sudut pandang makanan sekarang. Allah ciptakan makanan dari mana? Dari langit, yang diturunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman dan seterusnya. Hubungannya sama. Kalau kalian lihat ini tanah tadi kering, sekarang tumbuh. Ya begitu juga kalian nanti bisa dibangkitkan semudah itu oleh Allah. Hubungannya dengan difabel, ya kalian sama difabel sama makannya. Difabel makan nasi, kalian makan nasi. Coba kalian makannya emas sekarang, bisa ngetawain orang nggak bisa ngelihat. Kalian makan emas, dia makan nasi. Kalian makan duit, mereka makan nasi. Kalian ngetawain orang kulit gelap. Karena mereka masih makan nasi, kamu makannya duit. Kan enggak. Atas dasar apa kalian kemudian mengetawain orang kulit gelap? Atas dasar apa kalian kemudian mencela orang difabel? Makannya sama, asal penciptaannya sama. Dan kemudian Allah di akhir sebutkan lagi bahwa orang yang sombong, orang yang ingkar nanti sedih mukanya. Itu kegelapan. Orang yang bertakwa, baik akhlak terhadap difabel, akan wujuhun yaumidin musfirah, dhahikatu mustabsyirah. Kan bahagia. Dan kalian nggak akan lagi sibuk ngurusin orang. Kalian sekarang masih ngurusin kulit gelap orang, teman kulit gelap diledek-ledek, teman pincang diledek-ledek, teman nggak bisa ngeliat diledek-ledek. Nanti di akhirat kalian nggak urusin. Jangankan mereka, keluarga kalian sendiri kalian nggak urusin. Udah urus diri sendiri aja sekarang. Gak usah ngurusin orang. Wallahu a'lam. Di pelajaran surat Abasa sampai sini. Yang pertama, ya, asal usul semua manusia sama, maka jangan saling meremehkan. Kedua, makanan. Semua manusia sama. Kalau sebutin semua yang nasi, sayuran, kalau sebutin semua. Jadi jangan lagi bilang, saya makan nasi, dia makan gandum ya. Kalau sebutin semua tadi kok. Habban, sama masuk loh. Maka jangan saling meremehkan. Oke. Lanjut sekarang, surat berikutnya. Surat Takwir. Surat 81 itu tentang kiamat.
lebih eksplisit, lebih lengkap. Hubungannya sama berarti, sama-sama ada kiamat, ya, sama-sama manusia terbagi dua. Jadi surat An-Naba menyebutkan manusia terbagi dua, An-Naziat manusia terbagi dua, Abasa manusia terbagi dua, At-Takwir manusia terbagi dua, sama. Supaya kita fokus, fokus kita jadi orang yang golongan kanan, ahli surga, fokus ke situ. Gak usah ngurus, jangan jangan merasa aman gitu. Ah, saya pasti mau surga. Enggak, belum tentu. Nah, kalau Abbas itu Nabi Allah mengkritik Nabi. Kalau takwir Allah menyanjung Nabi. Nah, ya proporsional. Santri salah ya salah dikritik, dihukum, dimarahin. Santri hebat ya diapresiasi, dipuji, kasih hadiah. Proporsional, jangan hadiah terus atau celaan terus, ya jangan juga. Kecuali kalau mereka nggak berhak. Tapi kalau mereka memang berhak diapresiasi, berhak diapresiasi, berhak dihukum, dihukum. Dan takdir dari kata kuwirot. Jadi nama suratnya diambil dari masdar kata kerja kuwirot. Ya, ya awal surat. Kuwirot artinya digulung, langit digulung. Kelihatan nanti langit akan digulung. Masya Allah. Bintang matahari digulung. Masya Allah. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu ushirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Oke, segitu dulu. Nah, teman-teman lihat sini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan peristiwa-peristiwa di hari akhir. Ingat, hari akhir nggak hanya hari dunia hancur-hancuran. Itu bagian awal segini. Tapi juga hari selanjutnya baru dipertemukan, ya. Ya, hari akhir itu bisa dibilang dua episode. Episode tiupan pertama dan episode tiupan kedua. Saya udah bilang, nggak cukup kita beriman sama tiupan pertama. Orang ateis banyak kok percaya dunia akan hancur. Percaya mereka. Mereka nggak beriman sama hari berbangkit. Ini nih, ini yang diingkari orang Quraisy. Dan yang paling penting ini, dia beriman dengan hari kebangkitan. Hari akhir episode 2. Bukan cuma dunia hancur-hancuran tuh mah. Orang nggak beriman juga percaya. Dunia hancur-hancuran. Tapi mereka percaya gak habis hancur Allah ciptain lagi. Allah kemudian minta tanggung jawab semua manusia. Nah, itu iman di situ paling kelihatan, iman di situ. Ya. Tiupan pertama dunia hancur. Tiupan kedua dibangkitkan manusia. Masya Allah. Ya. Ini golongan kedua, golongan pertama orang jahim dinyalakan. Golongan kedua dapat surga. Kalau bilang alimas nasum ma'ahbarat. Pelajaran terbesar satu aja, yaitu wujud iman terhadap hari akhir paling konkret adalah, nggak usah pakai paling di sini, wujud konkret iman konkret pakai ya konkret mudah-mudahan gitu. Adalah apa? Amal soleh. Amal soleh ada dua, yang dikira satu doang. Ada yang sifatnya melakukan, ada yang sifatnya meninggalkan. Kita kadang fokus melakukan aja sih. Kalau suruh ngaji, masya Allah. Suruh sholat, masya Allah, bagus. Saya nggak bilang jelek, bagus. Suruh puasa, mantap. Berbagi sedekah, keren. Tapi suruh jangan korupsi, aduh. Jangan melihat pornografi, jangan durhaka orang tua, aduh. Gimana? Amal soleh nggak cuma mengerjakan, ada amal soleh yang sifatnya meninggalkan. Jangan-jangan lagi, jangan-jangan nih. Amal soleh yang kita kerjakan amal-amal sunnah. Jangan-jangan. Sementara yang kita tinggalkan atau yang gak kita tinggalkan, Pak, adalah perbuatan-perbuatan haram.
Coba, ada orang ngerjain sunnah 10 kali, ngerjain haram 10 kali. Kira-kira dia untung apa rugi? Ini orang tercela apa terpuji kayak gini? Ah, sunnah 10 kali, haram 10 kali. Tercela apa terpuji kira-kira? Tercela. Tercela. Ya, tercela. Karena meninggalkan haram itu hukumnya wajib. Berarti dia selama ini ngerjain sunnah 10 kali, ninggalin wajib 10 kali itu bahasa lainnya tuh. Tercela dia. Nah, jangan sampai Ramadan kita begitu, kawan-kawan. Santri-santri sekalian. Sang sunnah semangat, meninggalkan haram harus lebih semangat di bulan Ramadan. Harus lebih semangat. Kalau Ustadz, saya gimana ninggalin haram di Instagram? Kalau memang nggak bisa ninggalin haram di Instagram, ya udah nggak usah install Instagram aja. Tapi kayaknya bisa harusnya. Kalian kalau ada konten nggak bener, pilih tidak tertarik. Nanti nggak muncul lagi. Pilih nggak tertarik, uninterested. Nggak muncul dia, nggak muncul insya Allah. Terus saja begitu jihad muncul lagi nih Ustadz. Ya, itulah memang. Saya pernah kritik AI kan di beberapa pertemuan. AI begitu kerjaannya kadang. Tugas dia penting kita betah. Nah, kadang-kadang gitu dia nawarinnya nganggap kita dengan selera masyarakat umum, manusia sedunia yang relatif mungkin agak kurang perhatian hal-hal haram sehingga disuguhinnya apalagi awal-awal install yang nggak bener, yang aurat gitu. AI begitu kan dia AI tanya agamanya mungkin nggak bisa jawab deh. Apa agama kamu ya AI? Kan logaritma Instagram pakai AI, artificial intelligence. Oke, dia ini pelajaran terbesar. Kalau kita ngaku beriman sama rukun iman kelima ini amal soleh. Nah, penggalan berikutnya. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Di penggalan surat yang bagian kedua ini, surat bagi dua, Allah setelah bersumpah dengan objek-objek langit, ya dan hal-hal yang kita saksikan di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran Al-Qur'an, ya, dan tentang Jibril perannya dalam Al-Qur'an. Dan bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila, bukan orang gila. Bahkan Allah bilang, "Wa ma sahibukum," pakai kata sahib. Teman kalian nih nggak gila. Apa hikmahnya? Kok Allah bilang teman kalian? Apa hikmahnya? Wa ma sahibukum. Tidaklah teman kalian gila. Kalian nuduh dia gila, nuduh dia kalian nggak percaya Nabi Muhammad, nuduh dia gila. Dia kan teman kalian. Nah, apa hubungannya? Nah, kenapa bilang sohibukum di sini? Bisa bilang wama Muhammadun bimajnun. Selesai. Atau wama huwa bimajnun misalnya. Oke. Itu bukan slide PDF ya, tapi terjemahan aja sih. Enggak apa-apa. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa wama sohibukum pakai sohibukum? Nah, jawabannya karena seolah-olah Allah mau bilang, kalian dulu dia gila sekarang. Di umur Nabi Muhammad udah 40 tahun dan gak ada perubahan. Beliau kalian nemenin dia dari 0 sampai 40 tahun. Kalian juluki beliau Al-Amin. Hah? Sekarang gak ada perubahan dari beliau.
Akalnya nggak berubah, bicara nggak berubah, apa nggak berubah. Sekarang kalian bilang gila, mereka teman kalian. Coba kalian lihat selama ini, apa ada perilaku orang gila? Selama ini apa ada beliau nih bohong? Ah, wa ma sahibukum, teman kalian. Oh, bantahan kuat itu, bantahan kuat. Iya. Kok sekarang kita nuduh gila ya? Enggak gila beliau nih. Sekarang kemudian kemudian apa? Kemudian eh, bahas tentang Al-Quran. Sunnahnya dari mana? Karena ini wa ma sahibukum min majnun. Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian kita. Insya Allah besok lanjut surat Al-Infitar, Al-Mutaffifin, kemudian sampai At-Tariq insya Allah. Ini surat-surat yang berangkai. Insya Allah kita bahas besok. Di pertemuan berikutnya. Dan besok kayaknya Jumat pukul 16.00 ya, setahu saya. Nanti mungkin bisa diakalin. Karena kalau Jumat 16.00 di sini lagi sholat Jumat di sini tempat saya. Jadi kayaknya waktunya bisa digeser. Nanti saya informasikan ke panitia gesernya kapan. Oke ya. Ustaz, Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. untuk besok, Ustaz, kalau ini kan Jumat, waktunya antum mau Jumatan ya, jam 11-an kan ya. Asan di sini pada tarawih, di sana sore asar. Oke, Jumat ya. Ada asar. Nanti saya, insya Allah saya diskusikan lagi dengan panitia. Insya Allah. Saya pikir-pikir dulu lihat. Hawil ya, Mudir. Insya Allah. Khalil. Insya Allah. Makin Syukran. nanzur. Nanzur. Ayo. Masuk. Sekarang pertanyaan dulu. Silakan. Tenang. Nggak akan dikurangin porsi pertemuannya. Ditambah mungkin. Dikurangin enggak. Silakan. Kalau ada yang mau diskusikan dari peserta hadirin. Yang santri boleh. Yang Zoom boleh. Silakan. Apa nggak ada nih? Kalau nggak ada kita lanjut surat Al-Infitar. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Silakan. Untuk tadi yang wajib menjaga nafsu, sini bagaimana ketika kita sudah berusaha keras mungkin, tapi selalu saja gagal begitu, Ustaz. Mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz untuk bisa lebih menambah semangat dalam menjaga nafsu ini. Syukran, Ustaz. Oke, sebenarnya ini pertanyaan berat dan kita semua sama-sama sedang belajar terus ya untuk mengendalikan hal tersebut. Dan bisa jadi ada masa kita bisa mengendalikan, setelah itu futur. Atau hal yang perjuangan seumur hidup siapapun. Ya, kita yang bisa belajar dari para ulama yang sudah wafat, ya. Al hayyu la yu'manu alaihi fitnah kan gitu kata Ibnu Mas'ud. Wa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Yang masih hidup belum tentu dia terjaga. Ya. Kalau kita lihat yang sudah wafat, ulama sudah wafat. Bagaimana langkah mereka? Misalnya kita baca buku Ihya Ulumuddin kan, Hujatul Islam Al-Ghazali. Kita baca Ad-Dawa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Mereka paparkan, ya, ini dua tokoh besar lah dalam ilmu tazkiyatun nufus. Baca juga misalnya Talbisul Iblis karya Ibnu Jauzi, Al-Hafidz Ibnu Jauzi. Tambah lagi tiga tokoh besar mungkin ya, dalam hal ini. Mereka semua paparkan hal yang mirip, yaitu bahwa hawa nafsu ini penyebab utama kita menurutinya karena kita kurang menghadirkan kenikmatan di akhirat. Kita kurang menghadirkan kenikmatan di akhirat. Jadi jiwa ini kalau misalnya dia pingin, umpama ya, pingin minum minuman keras. Pengen apa misalnya? Pengen minum minuman keras. Kalau kita menahan, enggak.
Gitu aja. Nggak minum minuman keras. Jiwa berat menerima. Tapi kalau kita bilang ntar ya di surga, lebih ringan. Ya kalau kita bilang ntar ya di surga, lebih ringan. Gambarannya kayak puasa. Makanya puasa tuh latihan betul seperti simulasi karena begitu. Coba kalau misalnya kita puasa nih aus, kita bilang ke diri kita, nggak ada minum. Itu berat. Kalau kita bilang ntar ya maghrib, lebih ringan nggak kira-kira? Nah, gimana? Nah, gimana? Lebih ringan nggak kira-kira? Ntar ya maghrib, nggak terlalu puyeng. Nah, begitu sama. Dan Islam tuh ngajarin hal-hal yang haram itu bukannya tanpa apa ya jalan keluar, tapi dengan jalan keluar. Ada jalan keluar. Itu sesuatu yang halal penggantinya. Saya berikan contoh barusan yang sifatnya akhirat. Dan itu memang begitu, kata Imam Ghazali juga di Ihya. Karena manusia itu sering tergoda sesuatu yang ada sekarang, lupa dengan sesuatu yang lebih dahsyat nanti di akhirat. Andai sabar nggak minum minuman keras sekarang, dia akan puas nanti di akhirat minum minuman keras. Andai dia sabar, banyaklah sabar sabar. Dia nggak ngambil harta orang hari ini, dia akan dapat harta banyak di akhirat. Seperti itu. Coba dihadirkan. Hadirkan. Jangan kalau kita bilang, itu kan akhirat. Kita kayak apa ya? Kayak nggak percaya akhirat itu. Kayak kurang percayanya sama akhirat. Kita kayak sih kurang. Tapi kalau kita yakin percaya akhirat, saya yakin ntar maghrib buka puasa. Coba yakin akhirat kayak kita yakin maghrib ntar buka puasa deh. Coba gitu. Lebih kuat. Gitu. Terus juga lainnya adalah pelampiasan hal tersebut ke yang halal. Ke yang halal. Itu juga bagian solusi para ulama juga sebutkan dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim sebutkan Allah nggak mungkin menahan nafsu, menyuruh kita nahan nafsu terus tanpa pelampiasan. Enggak ada pelampiasan halal. Nggak mau minum khamr misalnya. Mau bikin solusi misalnya nabis boleh nabis. Tahu nabis nggak? Itu mirip dan mirip dari sisi itu sama-sama ada unsur fermentasinya. Yang kita merendam air kurma dan gelas, ya, botol gitu ada. Ya, kita masukin kurma. Ya. Diamin sehari 2 hari sampai 3 hari maksimal. Ya, maksimal 3 hari. 3 hari terus nggak boleh lagi. Nah, sehari 2 hari lah. Nah, hari kedua kita minum boleh. Nah, ini sehat, bahkan menyehatkan. Halal, Nabi pun lakukan. Nabi namanya. Nabi yang ini ya, Nabi yang ini, bukan Nabi yang dibahas dalam kasus perbedaan Hanafi dengan Jumhur. Juga minuman-minuman lain, Allah sebutkan di Al-Quran minuman banyak yang halal. Jus anggur, jus ya, jus buah. Banyak Allah sebutin di Quran. Madu, susu. Jadi terpuaskan nafsu kita dari khomer. Juga kasus hal-hal lain, pornografi. Juga sama. Kita bilang ke diri nanti ya, puas-puasin soal itu di akhirat. Itu di akhir kita yakin gitu akhirat terada. Kamu mau kamu apa sih? Di akhirat terada lebih dahsyat. Tenang. Ya. Allah makanya sebutkan di Al-Quran tentang bidadari. Kita belum lama bahas di surat surat An-Naba. Wa kawa'iba atsroba. Tentang Khomer Allah bahas juga di An-Naba. Wa ka'san dihaqo. Jadi tuh Allah hadirkan gambaran supaya apa? Kita ketika tergoda dosa, entar, entar, entar. Gitu. Di akhirat. Plus Allah ajarkan pelampiasan di dunia halal. Misalnya menikah sejenis. Begitu. Itu dua cara yang saya pikir tiga ulama tadi Al-Imam Ibnu Qayyim, Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan Al-Hafidh Ibnu Jauzi sebutkan Allah misal. Silakan ada yang lagi, yang lain ada pertanyaan sepertinya di chat.
Yang kecewa atas perbuatan dosa atau maksiat adalah mencari perantara dengan menyakiti diri sendiri sebagai kekecewaan terhadap diri sendiri. Sebagian ulama melakukan itu. Sebagian ulama melakukan menghukum diri sendiri. Tapi dengan cara yang tidak sampai haram ya. Kalau caranya sampai haram, maka dosa lagi. Malah nambah dosa. Ya. Bagi mereka dengan cara yang tidak haram. Seperti misalnya mereka menghukum diri dengan puasa. Sebagian ada yang menghukum diri dengan amal soleh yang dia tingkatkan. Jadi hukumannya gitu. Kayak santri nakal misalnya. Disuruh sama kiainya suruh ngafalin apa gitu. Kayak gitu hukumannya. Eh, paling banyak nyakitin diri yang saya pernah lihat selain puasa adalah dia pakai lilin terus jarinya dikenain ke api lilin. Bentar aja cuma biar panas. Nah, terus jadi lebih. Tapi nggak harus sampai titik itu dan itu juga saya pikir hukumnya nggak sampai titik sunnah ya. Disunahkan naruh jari di lilin gitu. Nggak, saya pikir nggak sampai sunnah. Walaupun Nabi mengisyaratkan tentang hal yang agak mirip. Nabi bilang, narukum hadhihi juz'un min isnaini wa sab'ina min sab'ina juz'an min naril akhirah. Api kalian ini 1/70 dari api di neraka. Itu isyarat sih. Jadi kita nggak harus pakai jari, cukup kita masak, kita ngerasa panas. Ah, itu bayangin aja. Begitu paling. Wallahu a'lam. Ya. Mohon referensi kisah-kisah Nabi untuk anak terbebas dari Israeliat. Kayak susah kalau terbebas sama sekali dari Israeliat. Israeliat nggak haram mutlak ya Ibu ya. Israeliat ada 3 kelompok. Kalau nggak ada Israeliat ya itu Al-Quran aja berarti. Nggak hadis. Kenyataannya nggak begitu. Qasusul Anbiya yang diambil dari Al-Bidayah wa Nihayah misalnya penuh Israeliat. Karena Israeliat nggak mutlak terlarang. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama Al-Quran atau Quran Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah secara jelas setuju. Apa hukumnya? Israiliyat membahas tentang Nabi Sulaiman ketemu Ratu Bilqis. Boleh nggak kita ceritain Israiliyat tersebut? Israiliyat membahas Nabi Musa menyeberangi Laut Merah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan Quran Sunnah setuju. Terang-terangan secara jelas. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah secara jelas tidak setuju. Umpama ada Israiliyat Nabi Sulaiman nyembah berhala. Nabi Nuh mabok. Nabi Lut berzina. Gimana? Ada tuh Israiliyat begitu. Gimana? Boleh nggak dicerita? Boleh nggak diceritain? Tidak, Ustadz. Nggak boleh, haram. Makanya nggak ada buku yang kayak gini. Buku tulisan ulama nyebutin kisah ini dalam konteks setuju nggak ada. Dan insya Allah buku-buku yang beredar nggak begini. Nggak akan kategori ini. Kategori ketiga kira-kira apa kira-kira? Bak, kira-kira apa kategori ketiga? Kategori pertama Quran Sunnah jelas setuju. Kategori kedua Quran Sunnah jelas tidak setuju. Kategori ketiga ah, kategori ketiga Quran dan Sunnah abstain. Tidak komentar. Ya, no comment, no comment. Apa hukumnya? Boleh ceritakan, nggak wajib diyakini. Boleh diceritakan, boleh ditulis di buku nggak apa-apa. Tapi tidak wajib, bukan tidak boleh, tidak wajib diyakini. Kalau ini wajib diyakini, boleh diceritakan, cerita, wajib diyakini. Ini kan kita mengimani Quran ya mengimani juga itu. Kalau ini boleh diceritakan, tidak wajib diyakini, tapi boleh ceritakan. Dalilnya hadis Nabi SAW, hadithu an bani Israel wala haraja wa man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatawba maq'adahu minan nar. Silakan cerita dari Bani Israel, tidak masalah. Jadi dua boleh diceritakan, nanti boleh cerita dulu. Jadi buku, kalau ada pertanyaan, Ustadz, rekomendasi buku bebas dari Israeliat, jawabannya Al-Quran dan Sunnah. Dah, itu yang saya yakin maka jawabannya di antaranya adalah buku kisah para nabi terjemahan dari bukunya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Ya, ini buku terbaik, insya Allah.
pembacaan saya. Dan ada buku lain yang sejenis seperti ini, ya bisa dibaca juga. Tapi sumber primer rata-rata pasti kembali ke sini. Itu sumber sekunder. Wallahu a'lam bishawab. Nah, 1 menit lagi Bertanya saya Ustaz. pikir untuk silakan satu deh boleh ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat jawab. Tadi kan disampaikan kalau Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 130 berapa gitu Ustaz bilang tadi ya. Ya. Sedangkan Rasulullah itu 4. Kemudian nabi-nabi yang lain mungkin kira-kira ini Ustaz, hikmahnya apa ya di dalam Al-Quran itu, tapi tidak ada surat Nabi Musa ya. Yang ada kan Hud, Ibrahim, Ya. Luqman, Yam gitu. Nabi Musa 131 ya. Alhamdulillah saya hitung. Saya pakai aplikasi 131 barusan saya hitung. Ditulis aja di catatan buku. Saya kan tadi kira-kira 130-an ya. Selesai. Yes. Nah, tapi 131 alhamdulillah syukur juga. Melesetnya beda dikit. 131 malah nggak meleset kan? Saya bilang 130-an lebih. 131 kali. Hikmahnya apa nggak ada surat Nabi Musa? Jawabannya ada surat Nabi Musa. Surat Toha itu surat Nabi Musa disebut sebagian ulama. Tapi ya bukan nama primer, betul. Hikmahnya mungkin gini, saya pernah jelaskan ini di salah satu serial YouTube. Coba nanti dengerin di surat Toha kalau nggak salah. Surat Toha, Tafsir Ijmali surat Toha. Ada di YouTube. Yaitu karena untuk menyebut nama surat itu nama surat Nabi tertentu, ya harus Nabi itu. Pertanyaan saya, Al-Baqarah penuh kisah Nabi Musa, surat Al-A'raf penuh kisah Nabi Musa, surat Hud juga ada Nabi Musa, banyak semua kisahnya Nabi Musa. Surat Toha, surat An-Naml, Al-Qasas, Al-Syu'ara, ada Nabi Musa. Banyak Nabi Musa. Nah, saking banyaknya udah nggak ada surat Nabi Musa. Karena Nabi Musa di mana-mana. Kalau Nabi Nuh kan yang kelihatan banget surat Nabi Nuh ya. Nuh. Nabi Yusuf kelihatan banget Nabi Yusuf di situ memang ceritanya. Nabi Musa sebar, maka itu salah satu rahasianya mengapa nggak ada surat Nabi Musa ya karena tersebar cerita beliau Quran bisa dibilang gitu. Tapi sebetulnya ada juga surat yang kata para ulama ini Nabi Musa nih paling layak. Andai kita boleh namakan ini surat Nabi Musa nih paling layak dan memang ada yang namakan demikian. Itu surat apa? Surat Toha. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada panitia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf. Syukron. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Fajri Ramadan yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita tutup pertemuan yang kedua dalam tadabbur Al-Quran juz 30 dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan salawat syafi'iyah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mizan كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Kami dari MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.